TV. Pertama dan terutama sekali, ungkapan rasa syukur tiada terhingga kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada detik dan saat ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat kehidupan. Begitu juga dengan nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan. Dengan semua nikmat itu alhamdulillah kita bisa berhadir di rumah Allah ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, suatu kewajiban bagi kita. Sembari pada itu, malah kita kirimkan selawat dan salam kepada Habibullah, kekasih Allah, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berlapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat, kita senantiasa mendapat sahabat baginda Rasulullah di yaumil mahsyar kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku khatib pada Jumat yang berbahagia ini mengajak dan menghimbau kepada kita semua pada umumnya, jemaah Jumat khususnya, dan lebih utama kepada diri kami pribadi. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu dan yakin bahwa hanyalah berbekalkan keimanan dan ketakwaanlah kita akan selamat, baik di dunia, begitu juga untuk menuju negeri akhirat kelak. Dengan arti kata, kita selalu berusaha untuk selalu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Optimalisasi etos kerja, itulah judul atau tema khutbah kita pada Jumat yang berbahagia ini, yang telah ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru. Kaum muslimin, hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Optimalisasi etos kerja, sama-sama kita ketahui, pertama kalimatnya adalah optimalisasi. Optimalisasi dapat kita artikan proses ataupun meningkatkan atau meninggikan sesuatu agar menjadi lebih baik, sempurna, fungsional atau lebih efektif. Sedangkan etos dapat kita artikan kepribadian, watak ataupun tingkah laku. Sehingga dapat kita artikan etos kerja adalah semangat untuk bekerja. Kaum muslimin, hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan. Kalaulah kita lihat makhluk Allah, semua ciptaan Allah yang ada di atas dunia ini, yang paling sempurna adalah kita selaku manusia. Kita manusia yang diciptakan oleh Allah, punya ruh, punya jasad, punya hawa nafsu, punya akal dan pikiran. Sedangkan makhluk lainnya tidak sempurna seperti kita. Kaum muslimin, hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita makhluk yang sangat sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Katakanlah untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, tentunya kita disuruh dan dituntut untuk yang namanya bekerja. Bekerja merupakan suatu kemestian bagi kita. Karena kenapa suatu kemestian bagi kita? Karena bekerjalah, dengan kita bekerja tentunya bisa kita memenuhi kebutuhan kita. Kalau makhluk Allah selain manusia, katakanlah seekor kambing, mereka ketika ingin memenuhi kebutuhan,
Mereka tidak mesti bekerja. Karena apa? Karena mereka tidak punya akal ataupun pikiran. Tetapi karena kita selaku manusia yang punya akal dan pikiran, tentunya kita mesti bekerja, dan pekerjaan kita tentu kita laksanakan sesuai dengan syariat Islam. Kaum muslimin hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bekerja, sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasulullah, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jasa. Dunia ini adalah kampungnya kita bekerja, dan di akhirat merupakan pembalasan ataupun penerimaan apa yang telah kita kerjakan. Kaum muslimin hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam kehidupan kita sehari, kalau kita ingin katakanlah kebahagiaan di dunia, tentu kita mesti bekerja. Orang-orang yang senang bekerja, yang telah bekerja dengan sesuai dengan aturan ataupun bekerja dengan sesuai kemampuannya, tentunya dia bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tetapi sebaliknya, kalaulah ada di antara kita sehat, fisik kita, jasmani kita, rohani kita sehat, tetapi kita tidak mau bekerja, tentunya kita termasuk orang-orang yang merugi. Coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang yang mempunyai pekerjaan, orang-orang yang gigih bekerja, yang serius bekerja, tentunya mereka bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kaum muslimin hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam kita bekerja, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tentunya setiap kita bekerja harus kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Artinya apa? Kita selaku umat Islam, apapun pekerjaan kita, mari kita niatkan bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita bekerja, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan kita, kewajiban kita, insya Allah apapun pekerjaan kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalaulah kita bekerja hanya katakanlah ingin mencari uang, mencari duit, sekedar dapat uang ataupun duit yang kita niatkan tersebut. Kaum muslimin hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana upaya kita untuk meningkatkan etos kerja kita? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mari kita syukuri setiap pekerjaan yang telah kita kerjakan. Ketika kita mensyukuri apapun pekerjaan kita, insya Allah kita akan mengerjakan dengan ikhlas dan kita akan mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbagai macam jenis pekerjaan kita. Ada kalanya kita bekerja sebagai pegawai, ada kalanya kita bekerja sebagai anggota dewan katakanlah. Ada kalanya kita seorang pedagang, ada kalanya kita serabutan, bahkan ada kalanya kita bekerja kadang-kadang cuma mencari barang bekas. Tentunya di sini diperlukan rasa syukur kita. Ketika ada rasa syukur, insya Allah apapun yang kita lakukan, kita akan menerimanya dengan ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas, tentunya hilang rasa syukur kita, hilang rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu bersyukur akan nikmatku, niscaya akan aku tambah, kata Allah. Wala in kafartum azab lasadid. Dan jika kamu kufur ataupun engkar akan nikmatku, ingat azabku sangat pedih. Kaum muslimin hadirin sedang jemaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam kita bermasyarakat, tadi kita bekerja, mungkin antara kita bermasyarakat ini ada yang kaya, ada yang pas-pasan, bahkan ada yang kekurangan. Tentunya bentuk rasa syukur. Orang-orang yang mempunyai kelebihan harta,
orang-orang yang mempunyai kelebihan harta yang diberikan oleh Allah, bagaimana bentuk rasa syukur mereka? Tentunya mereka menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga memperhatikan orang-orang yang ada di lingkungannya. Kita khawatir nanti kita punya harta banyak, kita mempunyai kelebihan harta yang diberikan oleh Allah. Kita sadar bahwa harta adalah titipan Allah, akan ditanya nanti dari mana kita dapat dan untuk apa kita gunakan. Tentunya orang yang pandai bersyukur ketika dia punya harta digunanya untuk berimpak di jalan Allah. Salah satunya misalnya kita gunakan untuk fasilitas masjid kita, untuk kebutuhan MDA kita, ataupun untuk pendidikan agama, begitu juga untuk kebutuhan umum. Ketika ini kita lakukan, insya Allah ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir nantinya kita tergolong apa-apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Siapa mereka orang-orang mendustakan agama? Orang-orang yang termasuk mendustakan agama salah satunya adalah orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim, yang tidak peduli kepada orang-orang miskin. Tentunya dalam kita bermasyarakat, ada di lingkungan kita ini anak yatim, pasti ada juga orang-orang miskin ataupun orang fakir. Tentunya di sini ada kewajiban kita untuk membantu mereka. Mungkin ada kontrakan rumah mereka belum dibayar, mungkin ada biaya sekolah anak mereka yang belum dibayar. Tentunya harapan kita dengan adanya harta kita, kita bantu mereka semampu kita. Ketika ini kita lakukan, insya Allah ini bentuk rasa syukur kita atas pekerjaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kaum muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam kita bekerja untuk meningkatkan etos kerja kita, tentunya mari kita melaksanakan pekerjaan kita sesuai dengan apa yang telah diamanatkan kepada kita. Ketika kita bekerja sesuai dengan amanah yang kita kerjakan, insya Allah kita akan melaksanakan dengan baik. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak menjalankan dengan baik, tidak amanah ataupun tidak jujur dalam pekerjaan kita, tentunya kita akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tentunya untuk meningkatkan etos kerja kita, tentu mari kita jaga kesehatan tubuh kita. Dalam kita bekerja, pasti dituntut untuk kesehatan, baik kesehatan jasmani ataupun rohani kita. Ketika sehat jasmani dan rohani kita, insya Allah apapun pekerjaan yang kita laksanakan bisa kita kerjakan dengan baik. Tetapi sebaliknya, kalaulah tidak sehat jasmani dan rohani kita, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik? Katakanlah kita bekerja di suatu tempat, katakanlah di suatu toko, di perusahaan. Ketika kita sehat, tentunya kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tetapi sebaliknya, kalau kita sakit, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik? Kalaupun juga lama kita sakit, akhirnya nanti kita juga bisa diberhentikan dalam pekerjaan kita. Siapa yang merugi? Tentunya tidak lain, bukan adalah kita sendiri. Oleh karena itu, mari senantiasa kita jaga kesehatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana menjaganya? Tentu juga dalam kita bermasyarakat. Kadang-kadang ada kita bekerja, bahkan masih ada kita di tengah malam belum tidur, padahal besok kita mesti bekerja. Yang paling ironisnya, kadang-kadang kita rela tidak tidur karena main HP. Apalagi generasi kita, anak-anak kita sekarang, mereka yang masih dalam keadaan belajar, mereka yang masih dalam keadaan sekolah, mereka asik main HP. Kadang-kadang kita kasihan dengan anak-anak kita generasi sekarang. Bahkan ada sebagian orang tua, dia merasa bangga mengasihi anaknya HP. Anaknya dikasih HP dengan sesuka hatinya. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang dilihat, apa yang ditonton oleh anak-anak kita. Ketika kita kasih anak kita HP, katakanlah kita bebaskan dia menggunakan HP sesuka hatinya, ini bentuk tidak sayang kita kepada anak kita. Malah kita akan menjerumuskan anak kita nantinya. Tetapi ketika kita tidak boleh kita mengasih katakanlah HP dan sebagainya, tentunya ada batas, ada waktu yang perlu kita perhatikan. Kaum muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dan demikian khutbah kita pada Jumat yang berbahagia ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Baiklah kita ambil satu natijah ataupun intisarinya.
Yang pertama dapat kita artikan optimalisasi atas kerja adalah kita melaksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita melaksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya ataupun dengan sungguh-sungguhnya? Yang salah satunya tentunya mari kita tanamkan rasa syukur kepada Allah setiap apapun pekerjaan yang kita lakukan. Setelah rasa syukur kita, bagaimana bentuk rasa syukur kita? Tentunya dengan harta yang kita miliki yang diberikan oleh Allah sekarang ini, kita perhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, baik orang-orang fakir ataupun orang miskin, anak yatim yang ada lingkungan kita. Ketika kita bantu mereka, ini juga termasuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya dalam bekerja tentunya kita melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan pekerjaan kita. Dan terakhir, dalam dunia pekerjaan tentunya kita mesti menjaga kesehatan jasmani ataupun rohani kita. Bagaimana caranya? Tentunya kita dengan istirahat dengan semaksimal mungkin, dan juga kita gunakan keuangan ataupun kebutuhan sesuai dengan apapun yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Jangan kita pelit terhadap diri kita. Kalau kita sakit misalnya, janganlah kita hitung-hitungan untuk berobat. Kalau kita butuh makan, jangan kita berhitung-hitungan untuk makan. Tentunya kita gunakan ini semua tidak lain tidak bukan ada untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita bermohon pada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita kesehatan sehingga kita bisa bekerja dengan seoptimal mungkin dan juga bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, sehingga harapan kita berbahagia di dunia, begitu juga di akhirat kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Faya ayuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Pada khutbah yang kedua ini, mari kita renungkan dan kita amalkan ayat Allah. Ayat Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Yang sekira artinya, jika kamu melakukan suatu kebaikan, niscaya kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Tetapi sebaliknya, jika kamu melakukan kejahatan dan keburukan, niscaya kejahatan dan keburukan itu untuk dirimu sendiri. Mudah-mudahan di sisa kehidupan kita ini, semakin hari semakin termotivasilah kita hendaknya untuk senantiasa meningkatkan kebaikan. Bagaimana kebaikan yang bisa kita lakukan? Tentunya dalam kita bekerja, mari kita bekerja dengan sesuai kebutuhan, sesuai dengan tanggung jawab kita. Dan selanjutnya, senantiasa kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapan kita, mudah-mudahan kita, keluarga kita, jamaah kita, warga kita berbahagia di dunia, begitu juga di akhirat kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum.
Allahumma ja'alna ya Allah min muqimis shalah wa la taj'al Allah min tarikis shalah. Ya Allah, jadikanlah kami, generasi kami, anak-anak kami ya Allah, hamba-Mu yang senantiasa melaksanakan ibadah solat, lebih-lebih berjemaah di masjid yang ada di lingkungan kami. Dan jangan Engkau jadikan kami, generasi kami, anak-anak kami ya Allah, hamba-Mu yang melalaikan bahkan meninggalkan perintah solat ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'alna ya Allah minal mutawafiqin wa la taj'al Allah minal mutafariqin. Ya Allah, jadikanlah kami ini ya Allah, hamba-Mu yang senantiasa bersatu padu dalam membina keluarga kami ya Allah, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bersatu padu dalam membina masyarakat dan jemaah kami ya Allah, sehingga masyarakat dan jemaah kami menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi kulli zaman wal makan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi kulli zaman wal makan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi kulli zaman wal makan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.